Setelah Fachri Hamzah tampar muka Anies Baswedan, sebut Anies picu pertengkaran, dulu saling dukung, kini saling serang. Nah, saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap penting. Nah, kalau kita mengentertain perasaan itu, tidak pernah kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Makanya sebaiknya ini waktunya move on, ya kan? Kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah, ya. Itu platformnya Partai Gelora, membangun kekuatan tengah, punya mimpi baru Indonesia sebagai superpower dunia. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, gitu, termasuk Nasdem sendiri, gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal, dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Sehingga ya kita belajar dari kejadian ini bahwa dalam politik sebuah pilihan, sebuah jalan yang kita pilih harus konsisten, jelas, tegak lurus, dan tidak bermain dua kaki, karena tidak semua pihak mampu untuk bermain dua kaki. Dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini, siapapun nggak bisa main abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nasdem mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih, tapi salah. Yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka. Jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas yang sekarang semakin lama ini semakin melemah. Nasdem serba salah jadinya. Kesini dimusuhi, kesana nggak diterima. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel TV Jurnal. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fachri Hamzah mengkritik bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Pasalnya Anies dianggap tak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan yang membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting. Hal itu disampaikan Fachri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Pertamaya yang memotret gagasan 3 bakal calon presiden dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12–14 Juli 2023 lalu. Fachri menilai, jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Menurutnya dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, maka membuat Indonesia kuat di masa akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Lebih lanjut, Fachri justru mengklaim, dari ketiga baca pres kekinian, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi kata dia, sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional, sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja apa yang disampaikan Fachri Hamzah jadi tamparan telak bagi Anies Baswedan. Padahal dulu Fachri ini pendukung Anies berat, tapi sekarang malah saling serang. Memang tidak ada kinerja yang diperlihatkan oleh Anies Baswedan, hanya bisa membuat kegaduhan untuk menaikkan citranya saja. Bisa dibilang, Anies ini bagaikan politisi kutu loncat yang akan menuju ke arah manapun, asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya.
Ya, sejak namanya mulai diperhitungkan dalam kancah politik, setidaknya di Jakarta pada Pilgub DKI 2017 kemarin, sosok Anies Baswedan ini memang ngeselin. Awalnya memang beliau terlihat saleh, cakap bicara, dan bisa dianggap pintar karena mungkin waktu itu publik terkesima oleh kemampuan olah katanya. Namun tetapi semakin kesini, kapasitas orang ini sekaligus tabiatnya semakin terbuka. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, ternyata nggak seperti yang orang kira. Saat ada partai sembrono yang berbaik hati mau mengusungnya sebagai bakal Capres 2024 pun, sosok Anies masih juga dirasa bikin risih karena banyak maunya, juga kayak anak ABG yang kemudian sehingga gampang berubah maunya. Secara posisi, sebenarnya jika dibandingkan Prabowo Subianto, apalagi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, yang paling lemah ya kubu Anies ini. Termasuk koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat yang diprediksi akan bubar jalan, kecuali mereka menemukan kesepakatan yang bisa menengahi semua konflik kepentingan yang ada. Cuma yaitu, ego siapa mau dikorbankan karena masing-masing pihak, seperti keras kepala dan ingin memaksakan kehendak kepada yang lain. Termasuk juga Anies, yang bisa dibilang anak pungut, yang bisa dimanfaatkan oleh koalisi partai demi kepentingan mereka. Kalau misalnya beneran maju pada Pilpres 2024 dan itu pun menang. Nah, selain itu Anies juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang, meskipun harus memicu pertengkaran antar publik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sepertinya AHY dan Demokrat sedang menyiapkan tindakan ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan yang semula digagas oleh Nasdem. Karena PKS dan Nasdem berkhianat dengan mengusung Susi Pujiastuti sebagai cawapres Anies. Saya di berbagai tempat ngomong ini, tapi bagi Demokrat dianggap provokatif. Kenapa gitu? Karena provokatif, ya ini sama halnya Demokrat nggak dianggap kok. Sudah total dan loyalitasnya diberikan kepada Anies sebagai kandidat capres coba. Tapi AHY nggak diumumkan sebagai kandidat calon wakil. Itu kan menyakitkan, Livi. Karena itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini Agus Yudhoyono harus jadi calon wakil presiden Anies Baswedan di koalisi perubahan untuk mempertahankan simbol mereka. Ketika situasi jadi tidak menguntungkan untuk Demokrat karena Nasdem sebagai pengusung utama Anies tidak ingin Anies berpasangan dengan AHY, maka Demokrat mengeluarkan senjata utamanya berupa ancaman untuk keluar dari koalisi. Fokus aja, Anies sama siapa aja boleh. Dan hubungan silaturahmi yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kan sangat baik. Tujuannya berkebangsaan. Karena masalah pilihan itu kan masyarakat yang menilai. Cocok dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi yang penting bagaimana silaturahmi itu dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan semua pihak. Jadi tidak ada lagi narasi bahwa ada janggal atau ketidaksukaan pada seseorang. PKS dan Nasdem setujui Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi bacawa pres 2024. AHY terancam angkat kaki dari koalisi perubahan. Denny Siregar, AHY lu anggap apa? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bakal calon presiden atau baca pres dari koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat pada Senin 24 Juli kemarin. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya untuk Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menilai Susi memiliki semangat yang sama dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Menurut Mardhani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Di samping itu, Mardhani menambahkan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan. Bahkan nama Susi sudah masuk dalam radar DPP PKS untuk masuk sebagai anggota tim pemenangan Anies.
Ia menilai bahwa pemilik maskapai Susi Air itu punya kapasitas dan bisa menarik hati para konstituen. Selain itu, gaya kepemimpinan Susi dianggap merepresentasikan semangat perubahan. Bukan hanya PKS, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanyakan Susi menjadi pendamping Anies. Menurutnya selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies. KPP sudah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampinginya untuk menjajaki Pilpres 2024. Tentu saja apa yang diungkapkan oleh PKS dan Nasdem yang menyebut Susi sangat cocok menjadi pendamping Anies tentu akan membuat pihak Demokrat dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merana dan tak dianggap ada oleh Anies, PKS dan Nasdem. Bisa jadi Partai Demokrat akan hengkang dari koalisi perubahan karena AHY tidak dianggap oleh PKS dan Nasdem. Sejelek-jeleknya Partai Demokrat, jika partai anggota koalisi perubahan tidak bertambah, posisi partai berlambang bintang Mercy itu tetap saja penting. Tanpa partai tersebut, Anies tidak bisa nyapres Ferguson, karena perolehan suara Nasdem dan PKS itu sedikit. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Partai Demokrat bahwa koalisi perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi tidak mau mengusung AHY jadi cawapres. Dan kalau AHY tidak kunjung ditunjuk jadi cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Ya, ternyata koalisi perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Kayaknya sudah tepat kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem, dan PKS. Karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapres. Selain itu, masa depan AHY akan tampak suram kalau tetap join dengan koalisi perubahan. Terlebih dengan potensi kumpulnya penggiat taktik politik identitas hingga alihnya surga neraka di kubu tersebut, maka citra AHY dan Demokrat bisa sedikit tercoreng. Apalagi setelah AHY mengklaim dirinya menolak politik identitas digunakan pada Pilpres 2024 nanti. Apa kata orang kalau dia menolak, tetapi tetap berada satu gerbong dengan PKS dan Partai Umat dengan mengusung bapak politik identitas sebagai capresnya? Mumpung belum kadung terlambat. Kalau AHY cerdas, dia sebaiknya mulai ancang-ancang buat minggat dari koalisi perubahan demi menyelamatkan partai dan kansnya agar berpeluang maju sebagai cawapres berpasangan dengan Airlangga dari Golkar. Jika nantinya koalisi gagal terbentuk pun, AHY masih bisa bergabung dengan koalisi lain seperti Gerindra, yang setidaknya akan membuat citra AHY dan Demokrat tidak seburuk kalau memaksakan diri tetap berada di barisan bersama Nasdem dan PKS. Jadi, bagaimana menurut Anda?